Panduan lengkap memulai jualan online di tahun 2025. Mau bangun bisnis di 2025, harus ngapain sih step-stepnya kalau kalian baru mulai jualan? Gitu ya, banyak kan yang misalnya suka pengen ngalamin kayak, aduh 2025 gue capek nih, kalau misalnya tuh gue bosan nih, kalau gini-gini aja gue pengen bangun bisnis deh, gimana sih cara bangun bisnis online? Atau lu udah jualan tapi lu stuck-stuck aja, lu harus ngapain sih? Atau jangan-jangan langkah-langkah lu dulu tuh awal banyak yang salah, terus harus disiapinnya apa aja? Ini gue bakal bahas step-step buat pemulanya ya. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke, yang pertama, nah ini kita ngomong 2025 nih. 2025 lu sadar nggak sih sebenarnya gini, sebelum lu mulai sesuatu, kalau lu mau bisnis, lu tuh bener-bener harus, satu ya, riset mau jualan apa, marketnya apa, behaviornya gimana, dan sesuaiin gimana pun sama kebijakan negara. Kenapa? Contoh nih yang simple ya, di 2025 kan ada yang bilang Indonesia gelap lah, ada yang bilang macam-macam lah ya. Dan pemerintah juga punya banyak program kan, kayak misalnya yang makan siang gratis gitu kan, MBG gitu kan, yang targetnya siapa gitu ya. Kita nggak tahu sebenarnya realnya apa mana. Tapi kenapa gue bahas kayak gini? Karena contoh gini, kalau gue mau jualan makanan gitu ya, gue mau jualan makanan, target market gue anak sekolah yang dimana mereka bakal dapetin MBG gitu ya. Mungkin kalau misalnya gue jualan, kalau dulu nggak ada program makan siang, orang bakal ke kantin sekolah banyak. Sekarang ya orang tetap sih ke kantin sekolah karena katanya banyak yang bilang nggak enak lah, gini lah, gitu lah, tetap bakal yang beli. Tapi kan ada juga orang-orang jadi hilang. Ah udahlah, gue mah gini aja. Artinya pengeluaran lu yang tadinya calon pendapatan hilang dong. Nah itu lu harus perhatiin banget behaviornya orang. Karena tahun ini agak beda gitu ya. Katanya banyak krisis global, katanya bakal seperti apa. Makanya kalian perlu hati-hati gitu ya buat ngelihat nih 2025 tuh kayak gimana gitu ya. Nah terus yang kedua adalah, meskipun kayak gitu, setiap tahun mau ada krisis atau apa, gue yakin itu selalu ada peluang-peluang baru yang muncul. Ya, karena yang namanya peluang mah di mana-mana selalu dihasilkan gitu kan. Nah lu perlu lihat bakal ada peluang apa yang bakal jalan. Biasanya bisnis tuh nggak jauh dari dua macam. Lu bisa memenuhi kebutuhan ya, ibarat gini deh, lu bayangin tadi gue singgung tentang MBG pemerintah ya. Kalau bayangin kalau kalian jadi suppliernya, enak nggak? Enak itu, bener nggak? Meskipun nggak tahu ya dibayarnya lancar atau nggak, aku juga nggak tahu gitu. Tapi ya minimal enak lah ya, dapat project gitu kan. Nah yang pertama, yang kedua itu ya, kalau nggak lu kebutuhan, yang kedua ya selesaikan masalah. Ya karena meskipun gimana pun di 2025 ini gue yakin banyak banget kok masalah-masalah yang muncul. Contoh sesimpel, lu sadar nggak sekarang tuh lagi, ketika gue lagi tag ya, ini lagi musim hujan, terus lagi banyak banget tuh banjir-banjir di Bekasi, di Jakarta segala macam. Dan saking parahnya banjir, itu tempat yang nggak banjir jadi banjir. Dan gue pernah lihat ada beberapa konten yang pernah ngebahas tentang itu. Lu tau nggak apa kantong plastik buat mobil? Tahu nggak? Sekarang gini, mobil banjir sekarang kita nggak bisa apa-apain. Terus mau gimana? Lu mau mesin mobil lu ini gitu repot gitu, hancur gitu, ya kan? Mobil lu kerendam, rusak, dijual nggak ada harganya, asuransi nggak mau terima ini itu, ya berarti kan ada peluang dong, bener nggak? Iya kan? Atau jasa apa kek, atau jualan apa kek, sesuatu yang bisa dibikin, gitu kan? Nah jadi disinilah nentuin, gitu kan? Bisnis lu bakal sebesar apa itu di riset market sama di riset produk. Nah kuncinya sebenarnya kalau gue boleh kasih pesan ya sama kalian, dalam bikin bisnis, lu perlu cari satu market yang cukup spesifik, marketnya ini oke, marketnya ini bagus, terus udah gitu saingannya nggak terlalu banyak, dan jumlahnya marketnya juga cukup banyak, dan lu perlu punya bisnis plan yang menarik gitu ya. Terus kalau nanti masalah modal gimana? Sebenarnya gini, masalah modal zaman sekarang tuh lu bisa cari ke bank, lu bisa cari investor segala macam. Atau gini, lu yang punya konsep bisnis bagus, lu tulis di komen, atau lu boleh email gue deh, ntar gue lihat gitu ya kayak gimana, bisa nggak diwujudin gitu ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau lu udah ketemu market, lu udah ketemu produk, lu udah kebayang bisnisnya kayak gimana, yang kedua adalah lu tentuin model bisnis kalian tuh mau gimana. Apa lu mau retail, apakah B2C, apakah B2B, apakah B2G
gitu kan. Apakah lu kalau retail juga mau retailnya offline, mau retailnya online? Kalau online mau jualan di mana? Kalau online mau di mana nih? Apakah lu mau dibikin website sendiri? Apakah lu mau pakai Shopee, lu mau pakai TikTok, lu mau pakai Tokopedia, atau lu mau pakai apa? Terserah gitu. Nah, yang pasti lu harus tahu setiap tempat, setiap platform pasti punya rules, pasti punya aturan, pasti punya konsepnya sendiri. Ketika konsep-konsepnya ini udah lebih jalan, gitu kan. Nah, ini bakal bikin bisnis lu lebih berkembang, ya. Nah, terus kalau lu udah menentuin model bisnis, baru deh kita siapin barangnya tuh mau kayak gimana sih? Kebayang nggak? Kita bikin dulu nih, apa ya istilahnya ya, kalau di mobil tuh konsep car. Nah, ada dulu nih contoh barangnya, minimal sedikit, gitu ya. Nah, biasanya ketika udah kayak gini, orang itu biasanya kita kan ketika kita bikin konsep sambil kita cari supplier ya, siapa yang bisa bikin, siapa yang bikin sampel, kayak gimana produknya dan lain sebagainya. Nah, biasanya banyak orang terjebak dan tergoda dengan harga murah kalau lu ngambil banyak dan lu 100% yakin kalau barang itu laku. Karena gini, gak cuman kalian kok, gue juga pernah ngejamanin. Misalnya, jujur ya, ini cerita pengalaman pribadi nih. Ya, waktu kita bikin produk ini nih, ini jujur, ini gue kemakan gara-gara gini. Ini salah satu buku yang gue bikin, 0 sampai 1 juta dolar TikTok. Ini cerita gimana caranya ngebangun bisnis di TikTok. Jadi waktu itu gue punya klien gue itu kita kembangin timnya dari 0 sampai kurang lebih omset 1 juta dolar, 15 miliar tuh dalam 6 bulan. Kencang banget kita bikin bukunya, kita pasarin. Terus buku ini juga ada kayak banyak video-video edukasinya yang ngebantu, yang kita nggak publish di mana-mana gitu loh. Kebayang nggak isinya kayak gimana, sharing di situ gitu ya. Buku ini laris gitu ya. Terus dari itu waktu itu gue sempet collab bikin produk yang namanya Affiliate Academy, laris juga. Nah, Affiliate Academy bikin produk ini nih, planner affiliate. Nah, di planner affiliate ini kan berwarna nih ceritanya, ya kan. Ini sebenarnya lebih kayak guideline buat afiliator lah gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ini berwarna segala macam. Nah, nyetak berwarna ini gimana pun jauh lebih mahal daripada yang polos dong, HPP-nya, bener nggak? Apalagi kualitasnya kita cari grade paling bagus. Terus kita ditawarin percetakan kayak gini, kalau lo nyetak 1.000, 2.000, 3.000, berapa ribu, harga makin murah. Nah, kan waktu itu gue sempat meeting kan sama partner gue di Affiliate Academy. Terus gue bilang, ini harga murah mau yang mana? Terus beberapa orang langsung kepancing, kita kan jual apapun laku, langsung ambil yang paling mahal. Bukan paling mahal, paling banyak, biar murah. Gitu kan. Udah yakin ini shining, shimmering gitu kan, splendid. Wah, dalam 1 bulan laku. Kita order lah yang paling banyak dan berdus-dus nyampe di gudang. Dan ternyata 1 bulan pertama itu nggak sekencang yang kita harapin, guys. Gitu, 1 bulan pertama nggak sekencang yang kita harapin. Ya memang sih akhirnya polanya kita baru mulai dapat tuh di bulan Maret sekarang nih. Traction-nya mulai bagus, penjualannya oke, ada terus gitu loh. Tapi stok kita masih ada gitu loh. Tapi gini jujur, lo kebayang nggak sih di gua aja gua kena gitu loh, ya nggak? Nah, sekarang gini, sebenarnya kabar baik ya. Untungnya adalah di bisnis gua, gitu ya. Kayak Affiliate Academy ini, kita ketika bikin produk, kita udah punya kas sekian, kas kita udah cukup banyak, dan produk kita meskipun itu kita nyetok, ngabisin duit banyak sih. Ya, ratusan juta juga gitu. Tapi itu baru 20% dari kas kita. Yang artinya kita masih punya uang 80% backup buat jualnya. Gitu ya. Masih nggak masalah. Nah, yang banyak gue lihat banyak startup bisnis baru lakuin adalah ketika lo mulai bikin produk, lo belum bikin sampel model, lo punya duit berapa, lo bukan 20% kayak gue. Lo all out. Semua lo jadiin barang. Dan lo berharap ketika kayak gitu, barang lo laku, lu untung. Nah, ini kesalahan nomor 1. Gitu, karena sebenarnya harusnya di awal ya udah lu tuh jangan maksudnya jangan all out gitu loh. Jadi maksimal 15%, 20% dari modal deh stoknya. Jangan kemakan sama supplier, namanya supplier juga. Ya gini lah, lu harus sadar ya. Supplier juga kalau lu ambil banyak kan dia keluarnya banyak. Ya nggak? Ya mahal dikit nggak apa-apa lah gitu. Yang penting ibarat gini, lu mau jual 100.000 gitu ya. Beda barang 10.000. Ya 10.000 itu biarin dulu lah gitu. Kita tes kecil-kecil dulu gitu. Makanya produk berikutnya kita bikin ya, setelah produk ini kita bikin hampers di Affiliate Academy, kita stok lebih dikit justru. Dan ketar-ketir sekarang. Ketar-ketirnya adalah ini barang laku juga nih. Ini cukup nggak nih? Udah restock terus gitu kan. Tapi itu lebih baik daripada overstock ya. Nah, kalau lu udah ya lu jadiin lah itu, misalnya punya hitungan dong, APP lu berapa, harga jual lu berapa. Nah, mulai budgeting iklannya berapa, persentase ininya berapa, persentase itunya berapa, gitu kan. Nah, setelah itu
Nah, langkah berikutnya adalah, kan lu udah pilih nih, lu mau jual online apa lu mau jual offline. Tempat penjualan udah ada, kalau misalnya kita bahas ini kita jual online, lu mau jual di mana? TikTok, Shopee, apa, dan lu harus tahu karakternya. Karakternya tuh beda kayak gini, contoh. Kayak di TikTok, lu perlu bisa banyak bikin konten, lu bisa punya banyak afiliator gitu kan. Marketing cost di awal di TikTok kerasanya mahal. Jujur kerasanya mahal. Tapi, kabar baiknya adalah, kalau yang dari gua ngalamin ya, TikTok itu bisa dibilang satu platform e-commerce yang lu 1 bulan pertama bisa langsung tembus 100 juta bahkan miliaran. Ngebutnya bisa ngebut banget. Jadi lu punya budget berapa hajar dia bisa makan. Nah, kalau di e-commerce lain kayak mungkin Tokopedia, di Lazada, di Shopee, gua rasa nggak sekencang itu. Karena kenapa? Di e-commerce sendiri dia kan memang toko ya. Lu harus ada sosmed buat narik traffic. Gitu ya kan. Nah, sosmed narik trafficnya inilah yang makan duit. Jadinya bukan dalam satu, tapi harus buka dalam 2 gitu loh. Kebayang nggak? Konsepnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya lu udah nih, oke, lu tentuin mau di mana karakternya, gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang lu perlu lakuin adalah ya lu tentuin nih, lu harus bisa datangin traffic sebanyak mungkin. Trafficnya dari mana? Ya kalau kita mau kerja tuh 2 cara. Lu mau organik, gratisan semua, tapi fair ngomong, lu mau organik semua, lama. Nggak bisa cepet. Nggak bisa cepet. Fair ngomong kalau gue lihat ya orang-orang yang punya jutaan followers gitu ya di sosmed sekarang itu pasti mereka juga ujung-ujungnya main iklan kalau yang baru. Kalau yang lama mungkin udah lama banget tapi lu lama guys. Gue nggak tahu kalian sesabar itu atau enggak gitu. Kalau lu pakai jualan mungkin barang lu udah expired duluan berkali-kali baru lu terkenal itu. Nangkap ya poin gue ya. Jadi ini butuh waktu gitu ya. Nah saran gue berarti kan lu ketika beli traffic adalah lu lu iklan. Nah, iklannya gimana? Apakah mau ngomong sebagai brand ataukah ngomong sebagai person? Kalau gue lihat era sekarang di bisnis ya, lu ngomong sebagai person, sebagai orang, itu lebih gampang diterima daripada sebagai brand. Karena brand tuh gimana pun dianggapnya kaku. Bayang nggak? Jadi kayak orang tuh, aduh, tar dulu deh gitu kan, kayak gitu. Nah, terus kita bakal ngomong sekarang kalau udah datengin traffic di sini, lu harus bisa budgeting. Budgetingnya kayak gimana? Jadi gini, contoh. Kita perlu budgeting. Budgeting gimana? Kita mulai dulu dari step paling awal. Step paling awal adalah ketika lo mau ngebuka bisnis lo ini, lo harus bisa nge-launching produk. Nge-launching produk tuh ngapain? Buat ngebuka, buat orang tahu, dan sebenarnya lo ngetes. Pasar lo ini bagus apa enggak? Gitu ya. Kalau bagus, lo harus bisa, maksudnya siapin barangnya dengan banyak. Kalau nggak bagus, gitu, ya udah, jangan lama-lama. Keluarin budget dikit, kill. Gitu ya. Nah, makanya di MEA, sebenarnya kita sendiri ketika tiap ngelakuin apapun, sekarang gue kalau nge-launching produk ya misalnya kayak brand yang rekanan atau yang kerja sama, nggak perlu pusing-pusing amat. Kenapa? Karena di MEA kita udah nemu satu pola yang bahkan kita bikin service juga namanya jasa launching produk. Jadi kita tahu nih beberapa hal harus dilakuin kayak di TikTok, di Shopee, di Tokopedia. Gimana sih caranya biar produk kalian tuh diterima dengan cepat? Terutama produk fisik. Jadi ada step-stepnya, ada cara-caranya. Nah, dari hasil ini nanti ketahuan ini produk kira-kira diterima pasar apa enggak. Kalau diterima pasar, lo boleh lanjutin. Kalau nggak diterima pasar, ya kita bilang sih, ini penerimaan pasarnya rada berat. Kalau kalian mau lanjutin, kalian mungkin harus siapin budget yang makin banyak. Tapi belum tentu untung gitu, kebayang nggak? Itu poinnya, gitu ya. Nah, berikutnya, kalau misalnya ini udah, fase yang kita berikutnya lakuin adalah kalau produk ini diterima pasar adalah kita harus bisa benar-benar bisa dibilang apa ya, memviralkan. Nah, gimana nih cara memviralkan? Memviralkan ini sebenarnya kalau misalnya gua gambarin gitu ya, itu ada strukturnya yang lo harus tahu. Struktur pertama adalah lo harus punya messenger utamanya. Messenger utama misalnya kalian deh yang jadi ownernya. Atau kalau lo punya modal langsung cari BA. Ya kan, BA utamanya nih harus ada nih. Nah, BA utamanya ini dicari adalah orang yang sesuai dengan target market lo. Makanya kan di awal tadi gue bahas tentang target market ya. Ini harus align, harus sejajar. Jangan sampai gini. Misalnya, lu lagi ngebahas tentang produk lu ini go green, produk lu ini pokoknya ramah lingkungan. Tapi ternyata BA lu tuh orang yang terkenal nggak peduli go green. Orangnya agak urakan gitu ya, nggak peduli keberlangsungan. Wah, itu kan nggak nyambung, harus nyambung gitu loh, harus sejalan. Nah, kemudian dari satu yang messenger utama ini nanti dipecah ke puluhan atau ratusan kreator kecil yang mendukung hal itu. Nah, ketika lu bisa bikin ini, efek trending itu bakal kerasa banget, dan efek itu tuh bakal bikin audiens kalian itu audiens kalian itu jadi ngerasa kayak, oh ini nih bener nih banyak orang ngomongin gitu. Gue suka baca buku dari salah satu bisa dibilang pakar marketing dunia namanya Seth Godin. Seth Godin itu sering ngebahas kayak gini. Sekarang itu kalau lo mau cepat, misalnya lo punya satu
tribe, dibilang satu target market. Nah, target market ini percaya sama siapa aja, dan kalau bisa dalam singkat lu langsung ngebahas mereka semua gitu loh. Mereka semua ngomongin tentang produk lu. Nah, ketika lu bersamaan kayak gitu, kecepatannya dapat, itu tuh bakal bikin orang percaya gitu loh. Bakal bikin orang trust dan bikin orang mau beli. Kebayang nggak? Nah, strateginya kayak gitu. Nah, ini gue tahu susah gitu ya. Susah, gue tahu susah dan gak gampang dan budgetnya mahal. Makanya gue bilang tadi 20% stok produk, 80% mau budgetin kayak gini nih. Karena kalau lo nggak ada juga susah gitu kan. Nah, di Mea kita juga punya salah satu service yang namanya trending video. Ini khususnya buat di TikTok. Ini efektif banget. Jadi trending video ini ketika lo bikin produk lo udah ada, nah kita bakal bantu sebarin produk lo ini ke puluhan, dan bakal ada puluhan kreator ini bakal ngeposting. Jadi kayak dari satu produk dibikin jadi ada 100-200 video, lu kebayang gak sih? Yang diposting sama banyak orang, dan itu kan ngaruh banget tuh buat bikin orang tuh kayak, wah ini nih lagi banyak dibahas, banyak di mana-mana gitu loh. Efek viralnya dapat, bikin orang kepo, bikin orang mau coba, bikin orang mau beli. Nah, inilah ngomongin cara datangin traffic. Ketika lu bikin kayak gini, ini bakal bikin orang tuh, oh produk ini kayaknya bagus banget ya, baru sebentar reviewnya udah banyak banget. Gitu. Nah, dari sini lanjutnya adalah evaluasi. Setelah kita lakuin, kita bakar duit sekian, kita lihat nih, ini apakah kita bisa scale up terus, apakah ini kita masih rugi, apakah ini kita masih untung. Di awal gue bakal bilang pasti di awal tuh rugi. Kayak lu keluar duit, marketing kayak gede banget, hasilnya belum banyak. Tapi yang diperlukan adalah lu tuh perlu menanamkan, kalau lu membangun bisnis ya, menanamkan image di kepala market lu, atau di otaknya calon pembeli lu, kalau lu adalah solusi yang tepat buat mereka. Karena kalau misalnya itu digaungin, jadi kayak gini, pertama nih mungkin cuma 1-2 orang yang percaya, nanti jadi 10-100 orang, nanti jadi 1000 orang. Nah, ketika efeknya makin banyak dan makin banyak orang yang percaya, mereka bakal beli sama kalian terus. Dan itulah yang bikin brand kalian jadinya bernilai. Nah, kalau misalnya lu lewatin step ini, mungkin bisa, tapi lebih susah. Gitu, kebayang nggak? Nah, makanya nih, buat lu yang pengen belajar lebih dalam lagi tentang gimana caranya ngebangun bisnis yang efektif di 2025, gitu ya. Kita di Mea tuh punya beberapa program, mulai dari ada kelas insentif yang lu pengen belajar intensif nih secara offline, kayak gimana sih gue harus ngebangun online-nya, step-stepnya kayak gimana, atau lo yang pengen dibikinin strategi yang lebih matang, gitu ya. Kita kerjasama dengan konsultan, bikin program yang namanya konsultan ordal. Jadi kita bakal bikin ini strateginya seperti apa, caranya seperti apa, bikin ininya seperti apa, buat bikin kalian jadi lebih berjalan. Bener nggak? Nah, dengan kayak gitu, kalian bisa tahu nih step-stepnya harus kayak gimana aja. Nah, buat lo yang punya pertanyaan, bisa tulis langsung di komen. Jangan lupa buat like dan share ke teman-teman lo yang lain. Tahu nggak kenapa cuman 1% bisnis yang sukses atau yang jualan nih dalam 5 tahun pertama? Gini, gua tahu ini kayak fakta kejam, tapi pernah ada yang nge-survey dan ngasih data kayak gini. 90% bisnis itu mati di tahun pertama. Ya, berarti sisa berapa tuh? 10% ya. Ya. Dan yang bertahan sampai 5 tahun, itu tinggal 10% lagi. Nah, lo, artinya 1% dong yang sukses. Kok bisa sih sadis gitu? Emang apa sih yang bikin gagal? Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat kalian klik subscribe dan aktifin tombol notifikasi loncengnya. Nah, apa yang bikin banyak seller atau banyak bisnis itu gagal di tahun-tahun pertama? Yang pertama, ini adalah alasan yang paling klasik dan gue yakin lu juga pasti pada masuk akal sih ya. Karena banyak seller baru atau banyak pebisnis baru itu cenderung banyak kagak taunya. Bener nggak? Tapi kalau dipikir-pikir nggak salah juga sih. Kenapa nggak banyak taunya? Sekarang gini deh, gue mau tanya sama kalian. Siapa di antara kalian yang diajarin cara bisnis, cara jualan sedari kecil? Kagak ada, men. Sekolah kita itu kagak ngajarin lu buat jualan. Malah gue inget ya, dulu gue nggak tahu kalian pernah ngalamin atau nggak, tapi angkatan gue nih, gue ngalamin nih zaman SMA ya, gue mengerjakan side job, anjir, bisnis sampingan gitu ya, nggak side job sih, bisnis sampingan. Itu gue jualan celana di sekolah. Jadi gue ada teman gue jualan celana, dia punya barang sisa ekspor, terus udah gitu ya udah gue ambil barangnya dan gue jualin ke teman-teman. Terus pas satu kali di sekolah kan lo tahu nih ada yang namanya suka razia kan, anjir barang dagangan gue dirazia guys. Yang maksudnya itu adalah kegagalan pertama gue sih kayaknya, yang aduh gila gitu kan ya. Ya di sekolah memang maksudnya kita nggak diajarin, jadi wajar gitu loh. Lu karena lu nggak tahu harus ngapain. Mana lagi kalau lu ngomongin sekarang ini lah, lu ngomongin bisnis tuh atau jualan tuh nggak gampang loh. Apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang contoh kalian mau buka jualan online,
kan orang tuh suka, gue karena suka sedih, bukan suka sedih ya, suka kesel kalau misalnya ketemu orang tuh ngapain, oh gue ini jualan online, terus tuh mukanya tuh kayak ini gitu tuh, udah nanya tuh, oh jualan online doang kayak kerjaan mah nggak jelas anjir. Nah jadi suka ada kayak gitu kan, kayak kagak tahu lo anjir, lo jualan online yang kaya ya, itu lebih kaya dari lu. Bisa gua panggil lo. Tapi kan itu fakta ya, bener nggak maksud gua, ya kan? Nah, kadang orang tuh nggak tahu gitu kayak, dan ketika lu jualan online, yang banyak orang nggak ngerti itu adalah yang dia pelajari banyak. Contoh gini, kalian harus ngerti packing berarti artinya lo harus ngerti ilmu logistik. Nah, puyeng kan lo, ya oke. Lo harus bisa bikin konten, oke. Bikin konten berarti ilmu media, fotografi, seni lo jadiin satu, dah. Ya, ketiga, lu harus bisa ngiklan. Oh, advertising lu tambahin lagi. Communication skill, advertising, data analitik. Itu udah jadi profesor semua tuh kan. Terus udah gitu lu harus bisa apa lagi? Ya, lu harus bisa copywriting. Oh, nulis lagi, influence orang. Belum lagi nanti lu harus bisa customer service. Itu udah banyak hal yang maksud gue tuh harus dipelajari. Dan jadi wajar banget loh kalau misalnya dibilang kenapa banyak yang gak berhasil. Ya, memang susah. Dan ketika seller baru cenderung nggak tahu, wajar. Bahkan gini, satu lagi yang kadang orang nggak ngerti adalah setiap platform punya aturan. Dan aturan platform kadang itu sucks buat kita. Contoh, sesimpel kayak gini ya. Belum lama gue baru bikin beberapa konten. Gue nggak tahu kalian ada yang bakal lihat atau enggak di TikTok atau mungkin di YouTube Short, mungkin gue bakal masukin. Tentang ternyata bayar Indonesia itu banyak yang bodoh. Nggak sih, gue nggak bilang bodoh gimana sih. Tapi maksud gue gini loh, mereka nggak tahu, gue bukan maksudnya jahatin mereka, gue enggak, tapi maksud gue adalah mereka tuh nggak ngerti kalau ternyata apa yang mereka lakuin itu ngerugiin seller. Sesimpel kayak gini, contoh gue punya ya, ini toko gue yang gue alamin ya, di toko gue ini salah satunya di buku ini, di toko gue yang bahas tentang buku 0 sampai 1 juta dolar ini kan cara buat jualan, lo bisa belajar di sini. Jadi gini, gue ngajarin orang cara jualan dan gue dikasih rating jelek. Tau gak gara-gara apa? Ratingnya gara-gara gini. Dia kasih bintang 1 gara-gara gini. Saya belum buka karena saya belum pakai. Saya kasih bintang 1 dulu. Nanti kalau saya udah pakai baru saya kasih bintang 5. Waduh. Lu kagak tahu ya guys, lu tahu kagak sih, lu ketika lu kasih bintang 1, lu ganti jadi bintang 5, itu toko gue udah kena flag. Gitu kan, ya kan, gara-gara lu ceritanya sok pintar, bener sih lu pintar sih, gue gak ngerti lu pintar apa bego gitu ya. Nah udah gitu ketika kita kontak, dia bener akhirnya setelah baca buku ini ngerasa bermanfaat ya. Terus dia bilang, Pak maaf udah gak bisa diganti bintangnya. Bukan, kena kan, gara-gara lu kan. Terus dia cuma tulis reply, oh sellernya bagus bla 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 bla. Ini harusnya bintang 5, lu tulis bintang 5 juga tetap aja di sistem gue udah kena flag. Nah, tapi kan maksud gue itulah hal-hal kecil yang kadang orang tuh nggak tahu, ya kan. Dan itu adalah suatu alasan pertama. Terus yang kedua, biasanya nih karena mereka nggak tahu, kadang seller baru juga jadi kelemahannya adalah mereka nggak tahu misalnya ketika mereka mau jualan, gue harus riset dulu nggak sih? Dan mayoritas yang gue tahu kagak riset. Kenapa gue bilang gitu? Gue juga dulu sama. Ya kan, waktu di awal ya udahlah, kita kan kalau mau jualan barangnya apa? Ini kita cobain dan kita modal semangat. Enggak. Semangat. Terus udah semangat, kok ternyata ngejalaninnya nggak butuh semangat doang ya. Lu semangat 45, lu mau ini itu juga tetap aja butuh skill. Benar nggak? Ya nggak? Nah itulah dia. Dan padahal harusnya lu riset. Nah udah gitu, lu tahu oke, gua harus riset. Apanya yang harus gua riset ya? Terus kalau udah gua riset, ini udah dapet nih hasil risetnya. Terus risetnya apa? Gimana gua ngambil kesimpulannya? Gimana gua ini itunya? Ya gua ngerti memang mahal memang. Buat bikin produk itu mahal. Malah gini, makanya gue pernah ketemu ya sama salah satu profesional di mana dia itu bikin jasa buat riset produk sebelum di launch, gitu ya. Jadi dia karena udah terbiasa bikin launching produk, jadi di riset ini kurang lebih seperti apa, yang kejadian bakal kayak gimana dan kayak gimana. Kelasnya bagus, tapi jangan salah guys, harganya 50 juta juga. Dan memang itulah maksud gue yang bikin, maksudnya apa ya, kayak banyak seller tuh ya, aduh, miss-nya di situ gitu ya. Nah sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya kalian sebelum mulai riset dengan yang kecil-kecilan kayak 50 juta tadi kan mahal banget ya. Sebenarnya gini, di Mea kita punya juga nih. Jadi ada salah satu service. Sebenarnya service ini tuh bukan buat jualan. Tapi kalau kita namain jasa iklan riset. Ini murah meriah kalau ini. Jadi kalau iklan riset itu adalah gini, lu punya produk, sama kita dites buat di iklannya. Dan saran kita adalah memang gini, lu jangan ngarapin penjualan, gak akan ada penjualan. Tapi dari hasil respon iklan, kita bisa ngasih berbagai analisa, nanti tinggal lu terserah gitu loh. Lu mau, oh ini produk kayaknya bisa bagus, ini produk kayaknya nggak bagus gitu loh.
Kebayang nggak? Nah, itu adalah sesuatu yang lo butuhin. Terus udah gitu, biasanya banyak seller juga yang bikin stuck adalah kenapa banyak gagalnya tinggi, nggak punya USP. Dan atau gini, bahkan gini ya, gue sih pernah ngobrol, bukan pernah ngobrol, gue sering ngobrol sama seller. Terus udah gitu gue tanya kan, misalnya kayak, aduh kenapa ya produk gue gini-gini aja. Gue tanya, emang kelebihan produk lo apa? USP lo apa tuh USP? Nggak tahu. Ya udah, terus kelebihan produk lo apa? Ya nggak ada sih, sama aja sih sama orang. Gue lihat orang itu jualan laris, ya udah gue bikin aja mirip-mirip, bahan bagus gue ini. Nah, yang mereka lupa adalah ketika misalnya menjual, itu bukan cuman, contoh gini lah, gue bikin buku ya. Ini buku tentang cara jualan sebagai seller gitu ya, lu di TikTok Shop. Lu lihat nih, oke, ini buku gue tentang TikTok, halaman gue segini. Lu bikin buku kedua tentang TikTok. Ya, terus halaman lu kasih 2 kali lipat lebih tebal. Apakah itu jadi USP? Belum tentu. Oke, desain gue kayak gini, lu anggap desainnya udah kuno, ya udah lu ganti desainnya lebih bagus. Apakah itu bakal bikin orang beli? Belum tentu juga. Gitu ya, misalnya nih gue di sini gue bahas apa, lu tambahin deh, jadi cuman apa yang gue punya lu tambahin, itu bukan jadi sesuatu yang unique selling point gitu. Unique selling proposition itu bukan seperti itu, tapi sesuatu yang di mata konsumen itu kenapa mereka mau beli. Nah ini juga nih yang kadang orang kagak ngerti. Nah ini sebenarnya bisa juga dibantu dibikinin gitu ya, dimana kita juga punya salah satu service buat bantu bikinin kalian menemukan USP untuk produk kalian gitu ya. Nah terus ada lagi, margin terlalu tipis. Nah, jujur sih, jujur ya, maksudnya kalau lu udah terlalu tipis, kadang susah buat growth. Kenapa? Ya, gue juga sama. Contoh gini, ini buku ini ya, jujur kalau misalnya menurut gue, ini secara harga dengan value, ini marginnya sangat tipis sekali dibandingin value-nya. Gitu, makanya mungkin dalam waktu dekat kita mau naikin harga nih, kurang lebih 2 kali lipat. Makanya kalau buat lo yang belum beli, mendingan lo beli deh, mumpung harga lama nih. Gue buat kasih bocoran dulu nih. Ini value-nya mau ditambah sedikit dan harganya bakal kita naikin. Gitu ya. Jadi kan, nah itu kenapa? Karena kalau udah tipis, lu gimana ya, maksudnya budget buat growth-nya tuh lebih susah. Gitu, budget buat growth-nya lebih susah. Jadinya lebih repot. Gitu ya. Dan terus udah gitu yang paling banyak adalah nggak ngerti gimana caranya datangin traffic. Jadi gini, lu udah bisa, oke lah, lu nggak riset tapi produk lu oke. Oke lah, lu nggak ngerti USP tapi ternyata produk lu tuh orang tuh menganggap bagus. Tapi itu semua nggak ada artinya kalau kalian kagak ngerti gimana caranya bikin orang datang ke toko. Karena yang paling penting ternyata adalah gimana caranya datangin orang ke toko. Gua pernah yang ngobrol sama satu kelompok, sebenarnya bukan satu kelompok sih, ini satu orang doang. Satu orang influencer yang punya follower cukup besar, udah termasuk jutaan lah. Cuman gimana ya, jujur gue nggak serak sama karakternya. Ketika di awal ketemu aja gue udah kayak, oh ini gini ya, kan kalian karena suka, misalnya ketika kita ngobrol sama orang kan kita suka feel ya, ini orang enak apa enggak, ini orang kayak gimana, ini orang, gue udah langsung merasa ini orang calon brengsek gitu. Jujur gue langsung merasa seperti itu. Memang sih belum ada fraudnya, tapi beberapa gengnya teman-temannya yang dia banggakan itu udah mulai ini ketemu ada fraudnya gitu loh. Ya lu ngerti kan, fraud ya, aneh-anehnya gitu ya, yang ternyata mereka ini ya banyak dalam tanda kutip merugikan orang lain gitu ya. Nah satu kalimat yang maksud gue tuh, dia tuh waktu itu, gue pernah waktu itu ngobrol, jadi ada satu bahasan di mana gue kepikiran kayak, oh ini orang kan punya audiens besar, yuk kita kerjasama bikin sesuatu A gitu ya, gue bilang seperti itu. Terus dia ada omongan kayak gini ke gue. Dia bilang gini, oh kalau di komunitas gue sih coach, kita sih nggak penting produknya bagus atau jelek, yang penting itu siapa yang bisa bawa traffic. Karena kalaupun produknya jelek, kalau trafficnya gede tetap aja penjualannya tinggi. Banyak kok si A, si B, si C, dia ngomong. Dan ternyata nama-nama yang dia sebutin itu adalah nama-nama yang mungkin belum lama waktu lalu ya kalian juga pernah denger lah, lagi misalnya kayak diserang si A, diserang si B, diserang si C gitu kan. Terbukti bikin produk yang asal, terbukti bikin produk yang penting trafficnya besar. Tapi gini, kita mau ngomong kayak itu nggak bagus gitu ya. Itu kayak lu kayak nipu orang gitu kan. Tapi kan masalahnya gini, kalau dalam bisnis in the end terakhirnya adalah ya lu dapat penjualan berapa. Bener gak? Gue orang yang termasuk cukup punya prinsip, gue gak mau bikin yang kayak gitu kan. Gue mau bikin, oh kalau gue bikin sesuatu harus bagus, harus bermanfaat. Tapi ternyata ada orang-orang yang gue gak peduli bagus sampai jelek, yang penting gue dapat duit, yang penting trafficnya tinggi. Nah banyak seller itu mungkin mirip kayak gue, pengen yang penting bagus, tapi gini, kalau lo gak bisa bawa traffic, apa yang lo bikin? Percuma. Jadi yang bener adalah ya lo juga harus ngerti gimana cara bawain traffic. Apakah itu lewat konten, apakah itu lewat live streaming, apakah itu lewat iklan, apapun itu lu harus bisa bikin traffic. Karena traffic itu segalanya. Ketika lu punya traffic, produk lu bagus, udah, itu tinggal nunggu waktu, pasti penjualan lu bagus. Tapi ketika lu nggak punya traffic, ya udah, sebagus apapun lu pasti bakal mati. Mati kenapa? Kehabisan duit. Gitu kan. Meskipun kalau gitu yang bagus kayak yang tadi dibilang tuh, yang gue bilang jahat gitu ya. Tapi nggak juga, mereka pun satu persatu mulai nih.
mulai ada kena nih, kayak kena di sini, kena di situ, kena di sini, akhirnya produknya ganti. Yang lama-lama menurut gue sih habis juga gitu loh. Jadi nggak, ujung-ujungnya susah juga gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi nih beberapa alasan kenapa sih banyak pemula gagal. Ada nggak sih cara ngebantu biar lebih smooth prosesnya? Sebenarnya kalau diomongin, bisa nggak kita tingkatin, kayak misalnya gini, gue bikin mail, alasannya gue pengen bantu ningkatin persentase orang biar yang gagal tuh lebih dikit gitu loh. Tapi gue yakin yang gue lakuin juga nggak mungkin bisa. Maksudnya, contoh gini lah, suksesnya 1% gitu ya. Kalaupun gue bisa ngelakuin, jangan kan jadi 2%, jadi 1,1% aja itu udah jago banget. Gitu, bener nggak? Nah, apa yang bisa kita bantuin nih dalam situ? Misalnya gini, contoh, kalian pemula gitu ya. Pemula mungkin ada dua hal, lo bisa belajar atau lo bisa dikerjain. Belajar, kita di MEA punya program kerjasama yang namanya program konsultasi Ordal. Di Ordal ini kita punya tim yang bakal bantu kalian buat matain kalian tuh kayak gimana, butuhnya seperti apa, action apa yang harus lo ambil. Bener-bener jadi mentor mendampingin toko kalian atau bisnis kalian dari awal sampai berkembang. Gitu kan. Nah, atau kalau misalnya, aduh gue ngerti tapi gue gak ada waktu. Nah, bisa kita bantu kerjain. Nah, kita bantu kerjainnya seperti apa ya? Kita kan kerjanya bertahap, step by stepnya nih. Contoh kayak, oh ya udah, step pertama ya, lu sampai seperti ini, gitu ya. Nah, di mana di sini itu kita adalah orientasinya dari A, lu bisa jadi B bisa jadi C, gitu ya. Gitu. Nah, kita punya target-target yang jelas, yang terukur, yang kalian bisa lihat. Ini bisa ngasilin apa enggak? Gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi nih beberapa cara yang mungkin bisa ngebantu kalian. Nah, gue pengen tahu pendapat kalian. Coba deh kalau lu lagi usaha, kasih tahu gue, lu tuh lagi di fase apa sih? Apakah lu udah mulai lewat 1 tahun, atau kalau lu lagi struggling, ataukah apa? Dan masalah apa yang lagi lu hadapin? Coba dong lu tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share ke teman-teman lu. Lu kagak perlu pintar, lu kagak perlu jago, tapi kalau lu bisa manfaatin peluang yang satu ini, gua jamin lu jualan apapun pasti cuan. Maksudnya gimana sih? Gini. Gua mau bagiin satu hal gampang yang kalau lu lakuin, udah deh, jualan lu pasti laris. Terutama di 1 bulan ke depan. Nah, sebelum gua bahas itunya seperti apa, buat lu yang baru nonton, jangan lupa buat kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi ceritanya belum lama kan gue tuh baru dari meeting di acara Tokopedia Tower. Jadi ini materi yang gue dapat ketika kan kalian tahu dong Tokopedia sama TikTok merger tuh, gabung tuh ceritanya tuh kan. Tokopedia sama Shop Tokopedia ya, alias TikTok Shop kan merger tuh. Ya, nah ketika mereka merger, nah kan ibaratnya kan pasti ada penyesuaian. Gue sempat bikin udah sempat bikin ya tentang bakal ada seperti apa, kejadian seperti apa. Dan di sini sebenarnya si Shop Tokopedia itu dia juga launching gitu ya, ngasih beberapa materi. Salah satu materinya adalah tentang tentang gimana sih caranya buat kalian makin laris. Konsepnya kayak gitu ya. Jadi gimana caranya kalian buat makin laris itu dibahas cukup detail ya. Nah, ada beberapa poin. Nah, dari poin-poin ini sebenarnya tuh ada satu poin banget penting yang gua nggak akan bahas banyak gitu ya, itu banyak banget gitu ya. Kecuali kalau kalian pada request. Ya, kalau lu pada request, lu tulis deh di komen, lu pada pengen gua bahas nggak? Nanti kalau yang komennya rame, nanti gua bakal bikin videonya ya. Kalau misalnya komennya dikit ya udah nggak usah kita bahas, oke? Nah, tapi di sini gue mau highlight beberapa hal. Jadi gini, kalau menurut Tokopedia, buat kalian rame nih ya, ini dari Tokopedia-nya itu ada 2 strategi yang perlu lakuin. Pertama, strategi e-commerce, dan kedua, strategi marketing. Apa sih bedanya gitu ya? Nah, strategi e-commerce adalah fokus ngebuat produk kalian menarik dan memberikan kesan awal positif gitu ya. Nah, sedangkan strategi marketing adalah memastikan produk atau toko menjangkau pelanggan seluas mungkin dan menyita perhatian pelanggan potensial. Coba gue mau nanya, lu bingung nggak maksudnya? Hah? Kasih tau dong gue di komen, bingung nggak? Nah, tapi gini, gue persimpel. Intinya adalah e-commerce, lu fokus, kan lu punya toko nih di online, bener nggak? Fokus di toko sama di si produk kalian itu buat menarik, orang tuh mau ngeklik, orang mau baca, orang mau beli, dah itu aja fokusnya. Jadi bikin supaya kalau misalnya di kalau di data-data tuh namanya CVR, conversion rate. Nah, yang penting adalah kalau strategi e-commerce bikin conversion rate-nya tinggi, selesai. Nah, kalau strategi marketing adalah memastikan pokoknya toko lu dilihat sebanyak mungkin orang. Dibeli nggak? Kagak usah. Kan yang penting dilihat. Nah, kalau udah lihat nanti kan si strategi e-commerce yang jalan. Nangkap nggak poinnya? Nangkap ya poinnya ya.
Nah, untuk strategi e-commerce nih gue spill dikit, ada hal penting. Contohnya adalah basicnya adalah good price, good promotion, good product. Basic sih sebenarnya. Tapi ya bener kalau produknya nggak oke, promosinya nggak oke, ya nggak bisa gitu kan. Nah, dalam 3 ini, nah untuk strateginya sendiri, nah ada 2 macam, ada tiga lagi nih dibagi 3 anaknya. Yang penting lo bisa nawarin eksklusivitas, kedua manfaatkan co-branding, ketiga manfaatkan momen penting. Nah kan bingung kan lu? Ya oke, gua tahu Puyang. Nah, simpelnya aja. Eksklusivitas itu adalah produk lu tuh kalau bisa, ini kalau buat kalian bikin brand ya, produk kalian saya eksklusif, mungkin cuma bisa dibeli di 1 atau 2 tempat. Itu bikin orang ngerasa penting. Yang kedua, lu juga bisa hemat dengan cara co-branding, itu pekerja sama dengan yang lain, ada study case-nya, tapi gua tahu ini susah. Nah, makanya kan gua bilang, lu gak usah ngerti yang lain-lain, gua tahu yang tadi gua bahas kayaknya berat, nah, gua bahas poin nomor 3. Nomor penting, yaitu manfaatin momen penting, selesai. Kenapa? Karena momen penting ini bisa dibilang adalah lu bisa pinter manfaatin momen aja nih, udah kagak usah ngapa-ngapain lu. Pasti rame. Kenapa? Karena lu tahu kapan waktunya orang belanja. Ibarat gini aja, kalau kalian suka nonton video gua, kalian pasti bakal kalau gua tuh suka cerita, gua selalu mengibaratkan jualan kayak mancing. Bener nggak? Nah, coba gini, kita pakai analogi mancing lagi yuk, ya. Lu mau mancing ikan. Lu udah punya nih kail, udah punya umpan. Lu udah tahu kurang lebih kolamnya di mana. Ketika lu lempar, gitu ya, kan waktunya makan ikan juga mungkin membantu, bener nggak? Kalau ikannya udah pada kenyang, gitu ya, kalau di laut sih nggak mungkin kenyang ya, tapi kalau lu bayangin di kolam baru dikasih makan semua, terus lu lempar, ikannya udah kenyang, gue lagi nggak mau makan, kagak bakal ada yang gigit, bener nggak? Meskipun sebenarnya katanya ikan tuh cuma daya ingatnya pendek ya, jadinya mereka selalu lapar. Tapi gue nggak tahu juga ya. Nah, tapi kalau lu tahu kapan momennya orang-orang lapar, nah orang-orang lapar tuh kan mereka udah mau makan gitu ya, bener nggak? Lu kasih waktunya, jebret, dan udah pasti orang jualan lu bakal laku, bener nggak? Nah, terus kapan waktunya orang-orang lapar? Nah, ini nih ada kalendernya. Ya, nah kalau di Tokopedia, TikTok itu kalendernya ada 24 Februari atau 25 Maret. Sebenarnya kalau di Shopee, Lazada juga gue yakin mirip-mirip karena ini ada yang namanya momen Ramadan ekstra seru kalau di Tokopedia. Gitu ya. Nah, kenapa gue bilang ini momen pentingnya? Karena di momen ini, ya kalau lo bisa manfaatin momen ya, orang itu pasti bakal pada belanja. Orang itu pasti bakal pada belanja. Kenapa ya? Karena gini, lo tahu dong di Ramadan ibaratnya 1 bulan di mana semua orang Indonesia mendadak bertambah kaya 2 kali lipat. Bener? Ada yang namanya THR, gaji ke-13 yang wah, jadi mereka lebih kaya nih. Udah mereka lebih kaya, mereka udah siap, harus habis THR-nya. Kalau kata bahasa gue di Sunda ya, di Bandung ya, pamali kalau nggak habis uangnya, pamali kalau sisa gitu ya. Pamali itu apa ya? Nggak baik kalau lu nggak sisa. Jadi uang harus habis. Jadi di sini orang lagi mau pada belanja. Nah, terus gimana cara manfaatin momen kan gitu ya? Orangnya ada banyak, lagi pada mau belanja, lagi pada mau keluar duit. Nah, sebenarnya di sini ada yang bisa lo manfaatkan lagi nih. 1, lo harus tahu produk apa aja yang kebagian. Kalau gua tanya, produk apa aja sih menurut kalian yang pasti bakal rame? Semua orang pasti bakal mikirnya gini, sarung, sajadah, fashion muslim, kurma, peci. Ya pokoknya peralatan muslim semua. Apakah itu benar? Iya. Tapi sebenarnya nggak cuma sampai situ. Kalau lu cuma mikir sampai situ, rugi kakak. Kenapa gue bilang rugi kalau cuma mikir sampai situ? Itu memang langsung dipakai. Memang langsung dipakai. Tapi kan di luar itu banyak lagi nih yang nggak langsung dipakai. Maksudnya gini. Di luar itu ya, kita bahas yang di luar itu ya. Sekarang gini, elektronik. Nyambung nggak sama elektronik? Enggak. Tapi ternyata faktanya tiap Ramadan penjualan elektronik naik banyak. Kenapa? Pengen pamer HP baru, pengen pakai apa tuh namanya earpod baru, bener nggak? Pengen pakai smartwatch baru, gitu ya. Dulu jujur gue punya temen gue tuh punya toko elektronik di daerah. Ini cerita dulu ya. Nah, tokonya tuh TV, kulkas, kipas angin segala macam, dan dia juga cerita tiap Ramadan, tiap Lebaran itu tuh ramai banget. Jadi orang-orang tuh pada beli TV, kulkas, apa segala macam, AC. Gitu kan. Buat apa? Ya buat pamer. Ditunjukin barang rumah tangga. Wah, TV-nya baru ya, TV-nya bagus ya, kulkasnya, AC-nya, mesin cucinya. Meskipun setelah itu banyak juga nih, setelah bayar dijualin lagi. Kan masa pamernya udah selesai gitu ya. Tapi kan tetap aja, itu adalah momen. Home living bakal kebagian. Fashion jelas kebagian. Elektronik jelas kebagian. Muka, orang juga pengen kelihatan mukanya cakep. Bener nggak? Berbagai perawatan dilakukan biar kelihatan cingklong.
gitu ya. Itu juga bakal kebagian. Nah, terus apa lagi ya di luar itu sebenarnya masih ada hal-hal lain yang kadang kita tuh perlu perhatiin nih. Mana nih yang bakal untung nih gitu. Momen-momen selain kayak kurma atau sajadah gitu kan. Ada momen-momen lain yang pasarnya itu besar banget dan di sini kita tinggal manfaatin gitu ya. Nah, terus cara manfaatnya gimana nih kalau kita udah tahu? Nah, salah satunya sebenarnya gini, kayak contoh ya, ini kalau kalian lihat, ini salah satu buku gua 0 sampai 1 juta dolar dari TikTok Shop. Ini adalah studi kasus yang diambil dari pengalaman kita di MEA ngembangin satu brand dari 0 ke 15 miliar itu cuma dalam waktu 6 bulan. Jadi berbagai step by stepnya kita jelasin cukup jelas, mulai dari di awal kayak bikin tokonya, udah gitu cari trafficnya, ngetes dulu strateginya seperti apa, mana yang bagus itu yang dihajar, ads terus dilakuin gitu kan. Nah, ini study case ini diambil waktu itu adalah tahun 2023 dan brand ini jualan hampers, kue kering. Produknya dibikin kue kering dan dicari afiliator dalam jumlah yang masif dan hasilnya wow, jadi gede juga gitu. Jadi bisa dibilang ini momen yang lu kalau kelewat, waduh udah deh rugi banget deh. Dan sebenarnya kayak kita sendiri cukup banyak kayak klien-klien yang misalnya omset cuma 100 juta, 200 juta. Begitu lebaran ini bisa dibikin jadi 1 miliar, 2 miliar dan seterusnya. Ngelipatnya banyak banget. Nah, ini yang lu perlu tahu. Nah, terus persiapan apa? Satu, pasti ya lu harus carilah produk-produk tadi. Kedua, udah lu tahu produk-produk tadi, ya lu harus tahu nih bener-bener konversi. Tadi gue inget ya, gue bahas tentang 3P, gue bahas tentang strategi e-commerce. Udah bagus belum strategi e-commerce kalian? Tampilan kalian udah bagus belum? Udah bikin orang klik belum? Nah, itu lu harus bener-bener lihat analisa. Gitu ya. Nah, kalau kita di MEA bener-bener kalau kliennya masuk di lebaran itu bener-bener diperhatiin tiap hari nih. CVR-nya berapa, CVR-nya berapa, ada nggak yang bisa ditingkatin, ada nggak yang salah, ada nggak yang kurang gitu kan. Nah, dan terakhir adalah naikin budget, siap promosi, siap buat gila-gilaan. Malah kayak di MEA ya, kita punya salah satu service baru yang ini kita rasa bakal jadi game changer, itu ada yang namanya jasa trending video. Di mana di trending video ini, jadi modelnya adalah ketika kalian udah punya produk kalian udah bagus, kalian bikin footage-nya sendiri, atau kalau nggak bisa, kita bisa bantu bikinin footage-nya. Nanti kita bakal bantu editing, dan kita bakal sebarin ke ratusan afiliator. Jadi gini, lu bayangin ya, kayak lu contoh gue punya satu barang, terus mendadak begitu lewat trending video ini langsung ada 200 affiliate yang mempromosikan. Gitu, 200 video di market yang mempromosikan. Menurut kalian, itu imbasnya bakal segede apa tuh? Itu bakal gila banget tuh, bener nggak? Imbasnya bakal kenceng banget dan bikin semua orang jadi ngeh. Nah, itu adalah jasa trending video yang tadi gue bahas. Ya, jadi itu dia tadi. Lu nggak perlu pinter, bisa manfaatin momen, bisa manfaatin peluang, lu cuan banyak. Lu kagak bisa manfaatin peluang, sayang banget deh. Ya, nah. Jadi kurang lebih kayak gitu, gue pengen tahu nih, kalau menurut kalian, coba jualan apa lagi yang bakal rame? Lu tulis di komen, jualan lu apa? Ada nggak yang mau dicekin? Jualan lu kira-kira bakal rame atau enggak? Lu tulis di komen, jangan lupa like dan share ke teman-teman lu. Gue mau spill, gimana caranya biar produk kalian direkomendasiin terus sama algoritma TikTok Shop. Menarik kan nih. Jadi gini, karena sebenarnya kita di MEA tuh ada cukup banyak kerja sama TikTok, dan itu udah dari tahun 2022. Terus mungkin kayak kita nilainya bagus kali ya, jadi naik, kita levelnya naik terus nih gitu kan. Dan terakhir, jadi jujur kita itu dikasih sama TikTok gitu ya beberapa insight yang orang lain nggak tahu, dan gue mau bagiin sedikit gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik subscribe dan lo aktifin loncengnya. Gini, buat kalian yang jualan TikTok Shop pasti ngalamin dong, ada yang jualan nih, terus lo nggak tahu kenapa, tau-tau produk lo rame aja gitu, dan langsung viral, terus gue langsung dapat banyak order, senang, benar nggak? Gitu ya. Terus udah gitu banyak juga kalian nyobain. Gara-gara gitu, mungkin lu lihat temen lu lihat saudara lu lihat siapa lu, gitu kan, tetangga lu, saingan lu. Dan ketika kalian nyobain, kenapa nggak kayak gitu ya? Padahal barangnya sama, harganya mirip, semuanya mirip, tempatnya mirip. Kenapa kayak gitu, kok nggak adil gitu kan? Jadi kayak, sebenarnya tuh kayak ada apa ya? Ada produk yang sama TikTok sengaja diangkat. Ada produk yang sama TikTok bahkan nggak diangkat. Gitu ya. Dan ini bukan berarti yang diangkat itu mah sama influencer doang kali, yang nggak sama influencer belum tentu, enggak juga guys. Jadi TikTok tuh pakai standar penilaian, dan gue mau bagiin ke kalian. Gini, bahkan kalau lo ngomong influencer ya, ini gue pernah ngalamin, gue pernah handle. Tepatnya kalau yang gue tahu ya, gue tahu banget tuh 3.
Tepatnya gue tahu tuh banget 3. Ada satu kita pernah kerjain, dan kita juga pusing, kenapa kayak gini gitu. Jadi gini, akunnya itu yang ininya ya, akun brandnya 2,5 juta follower, akun ownernya itu 1 juta follower, video view mereka tuh sebulan ratusan juta, produk yang dijual cuma baju dan harganya cuma 100 ribuan. Logikanya, penjualan gacor, keranjang kuning mantap. Faktanya, kejual sebulan cuma 20 biji. Nah, gila kan lo. Terus diapain biar rame? Oh, pernah kita utak-atik segala macam gitu ya. Ya segitu-segitu juga gitu kan. Apa nih yang salah gitu kan. Tapi itu satu. Gitu ya. Ternyata produknya masuk tidak direkomendasikan. Yang kedua, nah ini gue pernah nih. Ya, ini gue pernah. Yang punyanya artis, sering masuk TV, terkenal, industrinya skincare. Lo tahu dong, skincare lagi naik daun banget kan. Bener nggak? Artis, dokter, sampai sekarang masih terkenal. Orangnya sampai sekarang masih terkenal. Kita pernah kerjain beberapa bulan, gitu kan. Dan jujur, penjualannya sebulan nggak pernah lebih dari 60 juta. Gitu ya. Barangnya nanti 200 ribuan. Dokter lagi. Gitu kan. Kenapa kayak gitu coba? Berarti kan ada yang salah nih, bener nggak? Gitu kan, kita udah coba ini tuh sampai akhirnya gue akhirnya ngerti sih, tapi gue mau cerita dulu sama kalian. Jadi artis doang nggak cukup, ada lagi. Nah ini tadi 2 gue pernah ngerjain ya, 2 kemudian dan akhirnya gue tau insight-nya, solusinya kayak gimana. 2 gue diminta ngerjain, gitu ya, gue diminta ngerjain. Terkenal, ini orang terkenal, termasuk tokoh di Indonesia gitu ya, akunnya juga jutaan followers gitu ya. Dia jual parfum. Dan lo tau gak parfumnya? Bahkan pernah dia yang nge-live-in sendiri. Orang terkenal yang nge-live-in jualan parfum. Kejualnya itu sampai sekarang nih ya, itu masih di bawah 20 piece kalau nggak salah. 20 piece aja nggak laku. Sedih kan? Yang satu lagi terkenal juga skincare, agak laku. Dan ketika dicek beberapa produk ini gitu ya kan, kita bisa nih ngecek kayak minta ke orang TikTok, gue minta lo cekin dong toko-toko ini gimana, semua masuk daftar tidak direkomendasikan. Jadi kayaknya kalau udah kena masuk tato tidak direkomendasikan, kelar hidup lo. Terus gimana caranya nih biar direkomendasikan gitu kan, gimana caranya biar bagus gitu ya. Nih gue mau spill satu. Pertama, SKU lo harus bagus, itu benar. SKU bagus tuh kayak gimana sih? SKU bagus tuh bukan cuma ngomongin foto, bukan cuma ngomongin deskripsi, tapi ini semua bener-bener harus lo riset. Jadi gini, kalau ngomongin foto, yang 4 tadi gue sebutin, itu mereka udah kategori ibaratnya semi artis ya, udah artis ya. Foto mereka bagus-bagus, mereka bahkan nampilin muka mereka yang udah terkenal, yang kalau di foto mana aja udah mahal, tapi gagal. Gitu ya, kenapa? Ternyata ada insight-insight yang satu kayak, produk yang mereka jual apakah mungkin nggak tepat target market gitu kan. Terus udah gitu cara ambil angle-nya kurang tepat gitu kan. Jadi ada beberapa hal, sebenarnya hal basic sih, tapi kayak kadang kan gini ya, orang kalau udah gue udah terkenal ya, gue lupain basic, gue kayak gini gak bisa laku, dan ternyata itu fatal. Gitu. Jadi itu lu harus perhatiin banget. Gitu ya, SKU itu mulai dari fotonya, judul lu harus riset, bahkan judul tuh ada polanya. Jadi kayak kegunaannya apa, manfaatnya apa, itu harus dimasukin. Jadi harus di riset dan cari keyword-keywordnya. Nah, ini yang biasanya banyak orang tuh nggak ngerti. Nah, karena nggak ngerti itulah, jadi produk lo nggak muncul. Jadi gini, TikTok itu jalurnya itu ada 5. Ada shop tab, ada konten, ada live, ada affiliate, ada satu lagi itu ads. Nah, yang jadi masalah adalah semua orang karena cuma fokus ke konten. Yang tadi gue bilang, itu artis-artis, mereka kalau bikin konten gede-gede kok view-nya. Tapi apakah konten doang cukup? Ternyata enggak. Kenapa? Konten bawain lo traffic, tapi lo kalau SKU-nya itu nggak bikin orang check out. Jadi lo nggak tahu gimana cara bikin orang beli. Nah, itu poinnya. Kebayang nggak maksud gue? Jadi sebenarnya basicnya itu adalah di shop tab-nya, ini salah satunya yang kadang orang tuh nggak ngerti. Gitu ya. Dan shop tab ini juga sesuatu bukan yang, maksud gue tuh bukan sesuatu yang baku. Jadi kayak gue ngomong kayak gini, lo dengerin sekarang, tahun depan masih berlaku nggak? Perubahan zamannya cepet banget. Jadi kayak kadang tuh kita harus ngerombak terus, kita harus ngevaluasi, kita harus ngerubah terus. Barulah itu nanti bisa kelihatan bagus apa jelek. Makanya sebenarnya kayak kita di MEA nih, kita salah satu yang kita fokus banget adalah kita coba ketika misalnya kita ada klien masuk ya,
mau ngomongin apapun nih jasa TikTok, kita ngomong-ngomong bisa ngerjain semuanya. Lu mau ngomong apa? Lu mau ngomong bikin tokonya? Bisa. Lu mau dikelolain? Bisa. Lu mau ngomong apa lagi? Lu mau ngomong diiklanin? Bisa. Diiklanin malah di kita tuh kita punya partner sama TikToknya tuh bagian global business solution, jadi level yang paling tinggi. Gitu ya. Malah nanti kita ada acara-acara sama GBS. Kalau di acara itu lu bisa, ibaratnya lu bisa belajar, lu bisa dapat makan gitu ya. Iya, ngomong-ngomong nanti ada acara nih. Ada acara di Bandung 16 Maret gitu ya. Itu ada acara sama GBS, jadi bukber, lu dapat insight, lu dapat info gitu ya. Terus lu buat datang, sebenarnya termasuknya gratis loh. Kenapa gue bilang termasuk gratis? Karena gini, lu memang buat komitmen fee itu lu bayar 500.000 atau 750.000 gitu ya. Tapi itu ditukar semua jadi saldo ads. Oh, lu bukber di hotel guys. Enak dong. Terus gitu diajarin juga caranya gimana gitu ya. Jadi kalau mau belajar lu mending daftar, karena ini gue nggak yakin tiketnya cepet karena kuota juga terbatas ya. Nah terus udah gitu lu mau ngomong apa lagi? Affiliate ada. Lu mau ngomong apa lagi? Apa tuh namanya? Tadi ads sudah, affiliate live ada gitu. Malah kemarin nih, bukan sombong nih ya, ini gue mau tampilin. Nah kita di TikTok itu lu lihat ya, MCN kita ranking 4, bulan ini kita ranking 4. MCN tuh ngurusin affiliate. Terus udah gitu apa tuh, TikTok Shop Partner kita ranking 7. Oh, ads itu bukan pakai ranking. Kalau ads itu kita udah level paling tinggi, jadi nyombong dikit lah ya. Oke, lanjut. Nah terus jadi ini tuh harus bagus, lu benar-benar harus konsen di situ, karena kalau lu nggak konsen lu nggak akan oke gitu ya. Nah yang kedua, nah ketika kita ngomong konsen, nah TikTok itu buat lu masuk rekomendasi produk itu tuh lu harus kebaca dulu gitu loh. Nah, gua nggak bisa bilang gimana cara pastinya, tapi gua mau spill sedikit gini. Lu buat direkomendasikan, ternyata itu tergantung dari ketika fase awal kalian launching atau masukin produk. Jadi gini, lu masukin produk, lu upload hari ini, terus sampai bulan depan itu lu nggak ada kehidupan, udah itu produk gagal. Gitu ya. Jadi, nah kalau caranya orang China sebenarnya kayak di Douyin, mereka tuh caranya gini. Begitu nge-launching satu produk, mereka bener-bener langsung siapin duit, habisin duit, spend gitu ya, buat ngetes. Jadi orang kalau di sana tuh nggak sabaran. Jadi gini, daripada gini kan kalau di kita ya, oke gue mau jual planner ini, gue pasang, udah gue pasang, ya udah, gue tungguin aja. Bener nggak? Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai tua gitu kan? Ya udah sampai tua aja, nggak laku-laku, tapi gue masih berharap. Gitu kan? Nah, itu cara yang salah guys. Jadi kalau di sana modelnya begitu di iklan gitu ya, begitu dipasang mereka langsung lakuin apapun, iklan apa aja, keluarin duit gitu ya. Mereka pengen lihat ini produk ada nyawanya nggak. Jadi kayak 7 hari pertama langsung digas, dikasih duit, dikasih traffic yang banyak. Nah kalau dia sesuai target itu diterusin. Kalau dia di bawah target, underperform, mungkin dibenerin. Kalau dia nggak perform, langsung di kill. Jadi daripada dia capek-capek, dia nggak pusing, kill, udah, bye-bye. Nggak usah lagi nggak usah dijual lagi gitu loh. Malah mungkin gini, mereka cuman kayak di awal tuh kalau di kita ya, orang kita kan suka senengnya tuh dikit-dikit, oh gue mau jual barang, gue harus stoknya yang banyak, produksi yang banyak gitu kan. Bego gitu kan. Kenapa? Lu produksi banyak, lu keluar duit. Iya, bener. Tapi kalau nggak laku, lu apain? Lu mau makan tuh barang gitu kan. Mending kalau bisa dimakan. Kalau dimakan juga bisa ada kadaluarsa. Mati dong duit lu. Bener nggak? Ya. Sampai gini, jujur ya, pernah pas di satu workshop, ada peserta waktu itu nyamperin gue gini, kok ini bisa tolong nggak bantuin? Kenapa? Gue tuh punya stok barang skincare, produk reselleran, terus udah mepet expirednya. Oh iya, ibu jual aja yang cepat. Tapi gimana ya? Totalnya 15 miliar. Gue sampai, anjir, lo 15 miliar lo stok ke produk reselleran, luar biasa kamu. Emang sih ngejar reward kayak gitu ya, tapi nggak gitu amat kan. Begitu tinggal sisa 3 bulan, mau ini gimana caranya gitu kan. Nah ini yang salah, gue bilang kan. Jadi lu cek dulu ini produk lu bisa jual apa enggak, daripada kayak contoh gini ya, lu stok. Kalau yang ibu tadi emang agak ekstrim sih, maksud gue 15 miliar dia stok gitu kan. Terus begitu dia santai lagi, kayak ya udahlah gitu kan, uang 15 miliar kayaknya gue banyak. Gue sih udah panas dingin nggak bisa tidur, gue tiap malam gue nggak tidur gitu kan. Nah yang benar adalah begitu lu punya barang ini langsung lu gas, langsung lu hajar, langsung lu iklanin. Lu iklanin yang gede, ya sebenarnya nggak gede-gede banget sih. Kalau buat budget testing ya, mereka bilang itu minimal lu tes $100. 1,5 juta. 1,5 juta. Nah,
Nah, 1,5 juta ini dalam 7 hari buat ngelihat ada nggak pergerakannya. Kalau ada berarti ada harapan, nanti kita lihat evaluasi bisa naik apa enggak. Kalau nggak ada, kill. Kenapa kayak gitu? Ya ngapain gitu loh. Artinya itu produk tuh nggak ada. Dalam tanda kutip, sampah gitu loh. Ngapain lu piara gitu. Udah, lu ganti, bikin produk yang lain gitu loh. Nah, kalau di sana tuh caranya seperti itu. Dan ternyata di TikTok Indonesia itu juga ternyata berlaku. Jadi lu dapat rekomendasi apa kagak? Kalau dapat rekomendasi, tak ini TikTok melihat nih, oh lu dapat gitu ya. Nah nanti dites lagi. Jadi tes itu 1 minggu, tes kedua 1 bulan. Nah 1 minggu 1 bulan. Nah 1 bulan ini lu dapat berapa nih penjualan lu? Ketika penjualan kalian dianggap oke, kalian masuk kategori produk calon hero di TikTok. TikTok bakal nge-boost produk kalian supaya di Shopee-nya lebih gampang ditemuin orang. Yang artinya apa? Lu dapat exposure, lu gratis tuh gitu. Kalau lu masuk superhero, exposure-nya malah lebih besar. Gitu ya. Dan superhero ini gue nggak bilang satu gini, lu punya satu pasti jadi ya? Belum tentu. Mungkin kayak lu punya 5, punya 10, 1 yang jadi, 2 yang jadi. Tapi 1, 2 ini bakal lebih efektif. Dan cara ini sebenarnya kalau dari TikTok strateginya adalah begitu lu tes, ini oke apa enggak, begitu oke langsung bikin konten yang brutal yang banyak. Lu konten, lu live, lu hajar semua di situ. Kasih lagi trafficnya makin gede. Nah, conversion rate-nya berapa? Nanti baru dihitung. Untungnya berapa nih? Kalau di awal bisa jadi kagak bakalan untung, bisa. Gitu ya, kagak bakalan untung, bisa gitu ya. Nah, itu dia gitu ya. Cara-caranya itu kayak gitu. Nah, strategi ini bisa nggak lu terapin di e-commerce lain? Jujur, kagak. Kenapa? Gue udah coba beberapa e-commerce kayak yang lain lah gitu ya. Ternyata ini algoritmanya nggak bekerja dengan cara seperti itu, gitu ya. Nah makanya di Mia ini kita punya salah satu service baru nih sekarang yang lagi jadi unggulan tuh namanya jasa launching produk. Jadi di launching produk ini kita udah lihat nih treatmentnya, oh kalau itu harus kayak gini, gitu ya. Di Shopee itu caranya beda gitu loh. Nah ketika ini diterapin, nah ini terbukti gitu loh. Hasil ini tuh bikin produk kalian itu lebih lebih gampang diterima. Gitu ya. Ketika di launching pasti untung nggak? Gua bilang pasti untung ya. Di awal lu pasti bakar duit. Tapi itu sekarang gini lah, gue mau nanya sama kalian, lu mending mana sih? Contoh ya, gue jual ini planner produk ini. Terus begitu udah gue jual, ya udah gue pakai cara kalian, gue tungguin ya nggak? Sehari, 2 hari, 3 hari sampai mampus. Ya nggak? Terus udah gitu ya ditungguin, ya segitu-segitu aja gitu loh. Terus begitu nanti ujungnya lu malah mengeluh, kenapa ya ekonomi susah? Sebenarnya bukan ekonomi susah gitu kan? Atau ya udah, gue bikin produk daripada gue stok banyak, gue bikin dikit, gue hajar aja kasih duit 1,5 juta apa 3 juta gitu kan, gue iklanin, gue tambahin. Begitu udah gue tembakin, ketahuan, oh gagal, ya udah minimal gue cuma modal sampel, gue cuma modal 3 juta. Coba lagi gitu loh yang lain. Di situ lo mikir lagi, kalau ini gagal, kira-kira apa yang bikin gagal? Gitu. Contoh gini, gue nemuin ya di beberapa yang pernah kita pakai triknya ini ya. Ada gini, brand tas cewek, dia ngerasa produknya cocok buat anak muda. Ternyata begitu dicobain gagal. Dan ternyata masuknya kata kuncinya beda. Tas emak-emak. Begitu dirubah, beda nasibnya. Bener nggak? Nah, jadi itu dia tadi nih. Lu harus tahu produknya larinya kemana. Dan ini satu strategi yang gua rasa salah satu yang intinya banget. Dan kalau lu bisa lakuin, ini bakal lebih bagus. Gitu ya. Nah, tadi gue udah spill strategi kayak gimana. Eksekusinya gimana? Eksekusinya jujur agak rumit, agak panjang. Jadi nggak mungkin gue bahas di video secara detail. Tapi buat lo yang penasaran, lo yang pengen ini. Nah, sebenarnya tenang. Kita punya 2 program. Pertama, kita ada punya program pendampingan. Kalau lo yang pengen didampingin. Kalau didampingin tuh jadi gini, kita bantu risetin, kita bantu cekin. Udah dicekin, nanti dikasih tahu lo arahnya kayak gimana gitu kan. Atau gini, gue tahu kalau misalnya pendampingan kan kadang ada juga orang yang pengen datang langsung gitu ya. Nah, kita juga punya tim. Kita punya kelas intensif sekarang. Kita punya kelas intensif, di mana kelas intensif ini bedanya apa nih? Nah, lu bisa datang offline, lu ngobrol langsung sama tim kita. Buat dibantu diajarin, dicekin segala macamnya. Lebih enak dong, bener nggak? Dan kayaknya mungkin cuma di Indonesia kayaknya baru gua doang gitu ya. Gua nggak tahu ada lagi yang lain apa enggak gitu ya. Kayaknya jarang deh yang terima kayak gitu ya untuk e-commerce gitu ya. Nah, ini ada nih. Lu bisa coba jalanin, lu bisa coba terapin gitu ya. Nah, ini kalau misalnya lu mau yang pengen belajar cara-caranya. Nah, kalau lo yang nggak ada waktu, lo bisa kerja sama kita di MEA, kita yang kerjain. Gitu ya, kita yang kerjain, karena dengan kalau kita yang kerjain ya resource sampai ke orang dalam segala macam kita juga ada. Dan ini mungkin yang nggak akan bisa lo kerjain sendiri. Bedanya di situ, gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi strategi buat
produk lu direkomendasiin buat laris lewat TikTok. Gitu ya, kasih tahu gue pendapat lu di komen, jangan lupa buat like dan share ke teman-teman lo yang lain. Buat lo yang udah bosen nih jualan di TikTok, Tokopedia sepi mulu, gue mau kasih tahu satu cara biar lu akhirnya bisa ngomong goodbye toko TikTok dan Tokopedia sepi. Sekarang gue lagi mau masuk nih bareng sama geng Sultan. Asik. Baik gak sih kalau bisa ngomong gitu? Kayaknya enak banget ya. Bener gak? Karena banyak orang kayaknya ngalamin kayak di TikTok gitu, Tokped juga gitu. Terus kayak, aduh justru malah kadang gini loh, suka ada yang ngerasa kayak, gue sering ketemu ya, kalau misalnya seller Tokped yang rame-rame banget, di TikTok yang rame-rame banget, terus deket yang sepi itu sepi banget gitu. Terus kayak mereka tuh suka ngerasa kayak, kayaknya udah lumrah di tempat kita sepi, emang jualannya sepi gitu. Terus udah gitu, kalau misalnya gini ya, beberapa kali misalnya gue ngobrol sama teman lama gitu kan, dan sering banyak orang tuh yang bilang gini, kayaknya ya Chan, zaman sekarang sih lebih enak zaman COVID loh, lebih bisa dapat duit, sekarang lebih seret banget udah jualan ini itu. Nah, sebenarnya kenapa itu dialamin? Gara-gara satu nih, lu kagak ngerti gimana caranya rame. Nah, penasaran kan? Nah, oke, sebelum gua bahas gimana caranya biar lu bener-bener bisa say goodbye, buat lo yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik subscribe dulu dan aktifin loncengnya ya. Nah, di sini gua mau kasih tahu ke kalian gimana caranya biar lu bisa ngelupain itu tempat sepi once and for all. Once and for good gitu ya, whatever lah lu mau ngomong kayak gimana gitu ya. Nah, jadi gue juga ngalamin, maksudnya kalau kayak jualan pernah sepi gitu kan, kadang toko segitu-segitu aja, gue juga ngalamin gitu, gue pernah ngalamin, dan akhirnya someday satu hari gitu ya, gue bukan nemu inspirasi sih sebenarnya, nggak ada yang namanya nemu inspirasi. Ibaratnya gini, kadang kan kita suka ngerasa kalau kayak lu lagi jalan atau lagi ngapain atau lu lagi di WC atau dapat ilham, dapat uang ke situ. Oh, kalau gini gimana? Lu terapin, tring, dan semua berubah gitu ya. Itu tuh kayaknya cuma mimpi, bener gak sih? Jadi memang kadang untuk mendapatkan sesuatu tuh lu perlu belajar, terus udah lu perlu belajar itu lu perlu explore gitu ya, lu perlu testing terus menerus gitu ya. Dan ini bisa dibilang yang gue mau bagiin adalah hasil eksperimen gue selama bertahun-tahun gitu kan. Jadi apa sih gue lihat yang ngebedain antara satu toko bisa rame apa sepi gitu ya. Nah, poin pertama itu yang paling jelas adalah biasanya kalau kebanyakan orang yang tokonya sepi itu sering banget mereka tuh ketika jualan maksa. Contoh gini, pernah ada satu teman lama gue terus datang terus bilang gini, lu bisa bantuin gue nggak? Oke, bantuin apa? Gue bilang kan, oke, gue punya produknya tuh kuenya tuh kue koya. Terus dia bilang kue koya jadul. Nah, coba gue mau nanya sama kalian, apa yang kalian kepikiran begitu kue koya jadul? Ini memang angkatan yang lebih tua dari gue, dan gue aja langsung kue koya jadul. Terus gue tuh langsung kayak, apaan tuh? Masih sih lu nggak tahu katanya? Itu zaman kita kecil viral. Zaman kecil gue sama zaman kecil lu beda, boy. Gue gak kebayang gitu. Ya udah dia bilang, lu tanya bapak mama lu siapa paman bibi lu pasti tahu. Terus udah gitu gue, oke lah, anggap gue tahu. Ya. Terus kelebihan kue lu apa? Ya ini apa tuh namanya itu tradisional gitu loh. Kue koya tradisional, terus udah gitu ya dibilang enak gitu kan. Terus gue kayak, oke, gue kagak kebayang. Jujur gue nggak ini, terus gitu dia bawa, terus gue tuh oke, kayak gini tuh, oh ya ini kayaknya gue inget zaman gue kecil banget. Dan terus gimana caranya biar orang mau lagi beli barang ini gue punya warisan leluhur, resep warisan leluhur. Bentar. Gue langsung berpikir di situ kayak, bentar, ini barang lu kalau gue cari pencariannya itu sedikit sekali, sesekali itu rame ketika mau Imlek, dan setelah itu udah gitu ya. Artinya kan satu barang yang kayak dicari ini banget. Nah, gua nggak bilang produk seperti itu nggak bisa nggak bisa di rebranding lagi, nggak bisa dibikin lagi, enggak. Tapi yang poin gua adalah gini, lu kebayang nggak sih yang bikin kita susah kadang adalah kita selalu bertahan dengan misalnya gua ngerasa gua udah punya barang ini udah lama, gua taunya ini dan gua pengen ini rame lagi, padahal mungkin itu baru udah declining gitu ya. Ini orang pertama. Orang kedua ada lagi teman gua, jadi dia selama ini kalau di Bandung itu salah satu yang bisnis zaman dulu yang gitu, banyak orang cepat kaya itu adalah bisnis kain. Kalau kalian tahu, tekstil gitu. Jadi dia jual kain, bukan baju ya, jual kain. Dulu dia kaya dari situ, dan sekarang dia masih jualan barang itu. Udah gitu dia selalu ngeluh, ini sekarang tuh sepi banget gitu. Bahkan jangankan sepi, dibilang gini, hantu aja nggak ada yang lewat gitu kan. Gue di toko hantu aja nggak ada yang lewat, terus siapa yang mau beli gitu kan? Iya, sekarang kalau dilihat produk-produk yang dijual itu demand-nya turun parah. Dan ketika turun parah dan ketika lo memaksakan jual barang itu, lo bakal susah. Kebayang nggak? Jadi yang bikin pertama susah adalah kita sendiri, kita terlalu megang ini. Atau yang kedua
kedua adalah gini, lu nggak tahu mau jual apa, terpontang-panting, lu kebayang gak sih? Jadi kayak, oke, Labubu lagi viral, oke lu jualan Labubu. Mending kalau paling pertama, telat lagi. Udah gitu, apa lagi viral? Apa tuh dulu, lato-lato viral, lu jualan lato-lato gitu kan. Lu terpontang-panting antara A, B, C, D, E, F. Dan gak ada yang jalan juga. Gitu, kebayang gak? Nah ketika lu kayak gini, lu juga jual apa, pindah-pindah, ya nggak kaya-kaya juga guys. Susah juga, gitu kan. Nah, terus, jadi harusnya gimana? Harusnya sebenarnya kalau misalnya lu mau jualan, coba lihat dulu produk yang lu jual itu kategorinya apa nih? Apakah trend? Apakah evergreen? Ataukah apa? Karena setiap model bisnis beda. Nah, kenapa gue bilang gitu? Contoh gini deh. Gue ngomong agak berat nih kali ini ya. Kalau misalnya produk lu evergreen, lu mungkin nggak harus cepet-cepetan, nggak harus ngejar momen. Tapi, nah evergreen itu lu harus tahu. Kelebihan lu gimana sih? Biar orang itu, apa ya? Maksudnya biar orang itu tertarik gitu loh sama produk kalian. Apa yang mau ditonjolin? Jangan sampai nggak ada kelebihan, terus udah gitu lu bingung, udah gitu barang lu biasa, udah gitu harga. Jadi gini, kita ketika jual tuh kalau lu mau menang, mau laku, tuh harus ada yang diunggulin. Misalnya gini, servis lu bagus, kualitasnya bagus, tapi kualitas tuh kualitas apa dulu nih? Kualitas di mata pembeli nih ya, bukan kualitas yang kita ngaku-ngaku. Kita ngaku, pembeli nggak ngakuin juga percuma, gitu kan. Harga lu bagus, promo lu bagus, gitu kan. Apakah lu produk yang termasuk sering dilihat orang, gitu kan. Harus ada satu keunggulan tertentu. Kalau nggak ada keunggulan, susah. Jadi yang kedua adalah lu harus tahu nih, lu mau keunggulannya di mana, lu mau jualnya jual apa, gitu. Nah, contoh kayak gue sendiri, beberapa kali sekarang gue kalau bikin produk, gue bakal bikin produk sespesifik mungkin. Kenapa sespesifik mungkin? Karena kalau produk gue segeneral mungkin, itu susah buat lakunya. Karena kenapa? Gue bersaing dengan banyak orang gitu loh. Dan lo harus sadar ketika lo jualan adalah cari satu pasar yang apa ya, orang yang mintanya itu rada banyak, yang maunya banyak, tapi yang saingan dikit. Nah, karena itu logika lu kemungkinan dibeli di situ. Contoh gini, lu bayangin ada satu produk yang satu produk nih, misalnya katakanlah gamis ya. Sekarang kan gamis lagi rame mau lebaran ya. Gamis itu pencarian bisa jutaan di Indonesia saat ini dalam 1 bulan. Mungkin bisa 100 juta mungkin. Nah, penjualnya ada berapa? Kalian kebayang nggak? Nah, itulah lo bersaingnya di situ. Misalnya penjual gamis ada 1000, kalau produknya 100 juta, berarti masing-masing bakal kebagian kemungkinan 100.000 order. Kemungkinan. Tapi biasanya tidak adil. Nah, ini yang lo harus ngerti juga. Nomor 1 bisa dapat 50% pasar. Gitu ya. 30-50% pasar. Nomor 2 sebagian, nomor 3 sebagian, sisanya itu baru kebagi rata. Kebayang nggak? Nah, yang ketiga adalah, nah fase nih biar lo bisa say goodbye ya. Lo udah pertama harus tahu produk lo tuh gimana, cari pasar yang oke. Kalau bisa persaingan jangan terlalu besar. Yang ketiga adalah yang tadi gue sempat bahas sebenarnya udah gue spill. Lo harus temuin kelebihan. Kelebihan lo apa? USP lo apa? Inilah harus bener-bener lo temuin, harus kuat. Kalau misalnya ini lo bisa jadi kuat, lo lebih mungkin buat masuk yang keempat, jadi market leader. Gimana cara jadi market leader? Market leader mah gampang. Oh, ngomongnya gampang ya. Prakteknya susah. Enggak, tapi gini. Buat jadi market leader itu yang penting adalah lu harus sadar, oke, lu udah lihat pasar lu ada. Kedua, saingannya nggak banyak. Oke, ketiga, lu punya keunikan. Keempat, yang paling penting adalah lu harus selalu nongol di depan pasar kalian. Ingat nih, si prinsipnya gini, sama kayak misalnya kalau kalian lagi cari pasangan, seganteng apapun, sekaya apapun, ya satu cowok itu bakal kalah sama cowok yang selalu ada di depan. Bener nggak? Karena kalau dia ganteng tapi datangnya setahun sekali, lupa ceweknya. Tapi kalau misalnya tiap hari ada, sehari muncul 3 kali, gitu kan, diliatin terus, itulah yang keinget, nggak ada lagi. Nah, tinggal masalahnya adalah budgetnya, ada nggak buat kayak gitu? Nah, balik lagi, makanya pasarnya perlu spesifik. Kalau pasarnya luas kan budgetnya gede. Pasarnya spesifik tidak sebesar itu. Gitu. Nah, itulah yang keempat. Bisa nggak lu tampil terus? Nah, tampil terus tuh ngapain ya? Tampil terus misalnya, lu mulai deh bikin konten yang banyak. Terus lu ada iklan yang banyak, live streaming yang banyak, gitu, kerjasama dengan affiliate yang banyak. Ini tuh tujuannya sebenarnya bukan cuma buat menjual, tapi biar lu tampil sering. Makin sering lu tampil, makin banyak lu dibeli. Makin sedikit lo tampil, makin sedikit lo dibeli. Dan tampil itu bukan cuma maksudnya gini. Misalnya nih gue jalan iklan. Anggaplah gue lagi jual buku ini ya. Gue jalan iklan dan buku gue ini yang ngelihat 1 juta orang. Tapi 1 juta itu benar-benar orang yang beda semua.
belum tentu penjualannya itu lebih tinggi daripada buku gue dilihat sama 100.000 orang. Tapi 100.000 orang lihat 10 kali. Menurut gua ya 100.000 orang lihat 10 kali lebih mungkin beli daripada 1 juta orang lihat sekali. Kenapa? Lihat sekali lu lupa, lihat berkali-kali lu lebih inget. Tapi kalau lihat kebanyakan lu muak. jadi ada ini ya, apa ya, maksudnya ada batasnya juga ya, butuh sesuatu yang jangan sampai ini juga gitu loh. Nah kalau udah, nah ini ketika lo lakuin 1, 2, 3, 4 fase ini nih, fase gue bilang simpel gitu kan, berasa simpel, tapi gue jamin penjualan lo bakal naik banyak gitu. Karena kenapa? Nah ini contoh nih ya, ini dari satu buku gue ini gue ambil dari study case. Memang waktu itu kita pernah ngerjain satu klien di TikTok, itu dari nol, dan ternyata dia tembus penjualan total akumulasi $1 juta cuma dalam waktu 6 bulan. Kenapa kayak gitu? Ya karena waktu awal kita kerjain, kita bener-bener ngeliat gitu loh. Maksudnya kayak oke, kita riset dulu bayarnya seperti apa, kelakuannya seperti apa. Udah gitu ketika kita kerjain kita kan mulai kerjain bikin action plan kan. Kita bikin action plan. Nah, action plan kita ini buat memenuhi semua kebutuhan yang itu. Dan ketika dikerjain hasilnya ternyata benar-benar bagus banget gitu. Itulah hal-hal yang bisa dilakuin. Nah, buat kalian yang pengen belajar nih, gue pengen tahu nih, kan mungkin ada kalian yang aduh gue pengen belajar nih, gimana sih caranya biar jualan gue beneran bisa ramai gitu, biar bisa bener-bener bilang say goodbye. Kebenaran kita di Mia kerjasama, kita punya satu program namanya konsultasi ordal. Jadi kita kerjasama dengan beberapa konsultan buat bantuin kalian yang pengen didampingin. Jadi kalau konsep pendampingan yang kita bikin ini, ya kita bakal risetin strategi lo harus kayak gimana, langkahnya gimana, action plan lo gimana, lo yang lakuin semuanya. Nah rata-rata ternyata dari klien-klien yang udah ikut nih, misalnya nih banyak yang awal mulai tuh belum pecah telur, terus dalam waktu kurang lebih 2-3, nggak nyampe 2 bulan nih kalau pecah telur, 1 bulan lebih lah, 1 bulan pasti udah pada pecah telur. Terus yang misalnya penjualannya dari kecil itu naik, bisa naik misalnya kayak 30%, 40% dalam waktu kurang lebih 1 kali program ordal ini. 1 kali program ini kurang lebih programnya 3 bulan. Jadi pendampingan yang intensif di mana lu bakal dimentorin jalan kerjanya gitu ya. Nah buat kalian misalnya nih lu nggak pengen belajar tapi lu pengen langsung dibantuin aja. Nah buat langsung dibantuin, kita juga di Mea nyediain jasa digital marketingnya. Jadi semua yang lu butuhin buat lu buat lu berproses gitu, di proses tadi kita bisa kerjain semua step by stepnya gitu ya. Jadi itu aja 4 fase penting gitu ya buat lu bener-bener say goodbye buat toko yang sepi. Kasih tau gue pendapat lo di komen, jangan lupa like dan share ke teman-teman lo.